Dri, kalau rezeki yang baik, pasti selalu ada jalan. Asalkan kamu mau berusaha dan kamu yakin sama Allah. Dan urusan mati dan hidupnya anak kamu bukan urusan kamu lagi. Tapi tugas kamu sebagai orang tua adalah memikirkan gimana caranya anak kamu terhindar dari azab Allah. Rindu untuk mendapatkan rahmatmu. Satu lagi, habis, naik. Maju. Ayo, baru. Terakhir. Terakhir. Bu, udah nyampe, Bu. Iya, Pak. Nih orangnya. Oh, jadi ini orangnya. Berapa? Ya, kayak biasanya aja deh, Bos. Pi. Iya. Sini lo. Ada apa, Bos? Minumnya tambah lagi? Enggak. Mana si Indri? Belum datang, Bos. Kayaknya sih dia sakit. Heh, Iya. lu cari dia sampai dapat. Dan bawa ke depan gua. Iya, Bos. Nanti saya suruh orang cari Indri. Heh, Iya. kalau sampai lu nggak dapet, gua libat lo. Iya, Bos. Mana aja sih lu? Bikin gue stres aja lu ah. Ya ampun sayang, ngapain sih kamu stres-stres segala? Hidup ini tuh cuma sekali, mendingan dinikmatin aja. Lu yang nikmat, gue yang bonyok. No, gaetan lu nungguin. Mas Leo? Iya. Udah cantik belum? Mas Leo. Wow. Udah lama ya? Udah dong, lu kemana aja sih? Sorry ya, aku gak kemana-mana ya, biasalah. Biar untuk beberapa waktu kita rawat dia di sini dulu sampai lukanya sembuh benar. Jadi saya perlu menginap di sini, Dok? Tidak usah. Biar saya saja. Besok kan kamu harus kuliah. Terima kasih ya, Dok. Gimana? Terima kasih dokter telah menolong saya. Jangan banyak bergerak dulu ya, Pak. Suster. Tolong siapkan obat antibiotiknya. Baik, Dok. Bencong. Pindah ke kamar, Ki. Pecin juga lo ya, belum pernah gua hajar lo ya. Siapa sih? Buruan dong. Apaan sih lo? Belum pernah dihajar lo ya. Pindah.
Mbak. Indri? Iya, gue Indri. Untung lo masih ingat sama gue. Gue temennya sama lo. Tapi kok saya bisa sampai di sini ya? Gue ngeliat lo pingsan di pool angkot. Makanya gue bawa ke sini. Oh iya, ini rumah gue. Jadi lo anggap rumah sendiri. Santai aja ya. Oh iya, itu Leo. Langganan gue. Lumayan tajir juga sih dia. Tapi gue bete juga sama dia. Tukang mabok. Kalau gini kan gue yang repot. Jadi mesti nginep di sini deh. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini pekerjaan kamu? Ya mau gimana lagi daripada gue gak makan? Nggak coba cari pekerjaan lain, Dri. Maksud saya pekerjaan yang lebih baik. Mak, sebelum gue milih jalan ini, gue udah nyoba. Gue kesana, gue kesini. Nol. Lo tau, pas laki gue ninggalin gue mesti gedein anakku yang masih bernyit. Tapi kan kalau kamu bisa lebih sabar, pasti selalu ada jalan yang terbaik buat kamu. Iya, nunggu sampai anak gue mampus dulu. Dri, kalau rezeki yang baik, pasti selalu ada jalan. Asalkan kamu mau berusaha dan kamu yakin sama Allah. Dan urusan mati dan hidupnya anak kamu bukan urusan kamu lagi. Tapi tugas kamu sebagai orang tua adalah memikirkan gimana caranya anak kamu terhindar dari azab Allah. Rahma, sini deh. Udah deh, lo tuh gak usah ceramah-ceramah sama gue. Percuma, gak masuk di otak gue. Teman yang baik adalah teman yang mengajak temannya ke jalan yang benar. Saya cuma berusaha untuk jadi teman kamu yang terbaik, Dri. Dri, makasih ya kamu udah mau bantu dan nolong saya. Suatu saat kalau saya ada umur, saya pasti akan silaturahmi ke sini. Saya pamit dulu ya, Dri. Assalamualaikum. Mau kemana lo? Lo gak bisa pergi dari sini. Loh, emangnya kenapa, Dri? Lo mesti bayar jasa, karena gue udah nolongin lo. Lo tau gak? Di Jakarta tuh gak ada yang gratis. Kencing aja bayar. Pokoknya gue gak mau tahu. Kalau lo belum bisa bayar gue, lo gak bisa akan pergi dari sini. Tapi saya tidak punya uang, Dri. Ya gue gak mau tahu gimana caranya lo bayar gue deh. Sampai kapan saya harus di sini? Ya sampai lo bisa bayar gue, abis itu lo pergi dari sini. Tapi bagaimana saya harus bayar kamu sementara saya nggak bisa keluar dari rumah ini. Makanya otak lo tuh dipakai. Lo kan bisa bantu-bantu di sini, bersihin kamar gue kek, nyuci-nyuci kek, apa kek? Bisa kan? Dri, saya harus cari anak saya. Anak saya hilang, Dri. Saya harus nyari. Tolong saya. Apaan sih lo? Gue gak mau tahu, bukan urusan gue. Pokoknya kalau lo belum bisa bayar utang, lo gak akan bisa pergi dari rumah ini. Cengeng banget sih lo. Bener orang ini yang menusuk saya, Pak. Bener. Aduh. Pak Barkah, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kami dapat segera meringkus pelaku penikaman terhadap Bapak. Selain kasus kriminal percobaan pembunuhan sama Bapak, orang ini juga diindikasikan terlibat penculikan anak-anak untuk dijual. Tapi kami terus menyelidikinya sampai dapat bukti-bukti yang kuat untuk menangkapnya. Penculikan anak, Pak. Ada apa, Pak Barkah? Pak, anak saya juga hilang di rumah bersalin, Pak. Mungkin orang itu juga yang menculik anak saya, Pak. Kami selidiki terus, Pak. Penikaman yang dilakukan pada Bapak bisa jadi ada hubungannya dengan kasus anak yang hilang. Tolong, Pak. Tolong, Pak, temukan anak saya. Tolong, Pak. Aduh. Tolong, Pak. Sabar. Aduh, Pak, anak saya hilang, Pak. Bisa dibayangin nggak, Pak? Mungkin orang...
dong di sini. Barang baru. Nyobain dong gue. Apaan sih kamu? Baru brojol juga, belum steril. Udah, ayo masuk. Ayo. Lapor, Pak. Telah ditemukan satu mayat laki-laki di semak-semak. Dari ciri-cirinya, mayat tersebut diduga sebagai salah satu anak buah Leo, Pak. Memang kemarin bayi itu hilang, Pak. Tapi saya dan asisten saya telah menemukannya di semak-semak. Jadi, mayat yang ada di semak-semak itu adalah penculik yang telah menculik bayinya Pak Barkah ya, Pak? Ya, itu baru kemungkinan saja, Bu. Tapi kami tetap harus menyelidikinya. Betul, Pak. Saya setuju. Sebaiknya penculik-penculik anak itu harus dihukum seberat-beratnya. Karena hampir tiap hari saya berjuang mengeluarkan bayi, tapi seenaknya penculik itu mengambil anak orang. Saya mohon, Pak, kalau Bapak dapat kabar, tolong beritahu saya. Ada yang salah, Pak? Gak ada. Dok, saya mohon izinkan saya bertemu dengan anak saya, Dok. Saya mohon, Dok. Maaf, Pak. Bukannya saya melarang Bapak bertemu dengan anak Bapak. Tapi saya masih mengkhawatirkan luka yang Bapak derita. Saya sudah tidak apa-apa, Dok. Saya sudah mampu. Saya mampu. Pak Barkah, tenang dulu, Pak. Tadi saya tidak apa-apa, Dok. Ini luka saya masih bisa tahan, Dok. Benar, Dok. Iya, iya. Saya akan periksa luka Bapak lagi, ya.